Bagaimana kabar kalian? Saya harap semua dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat mengikuti pelajaran kali ini. Pelajaran hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, di mana yang akan kita bahas adalah penyisipan gambar, equation, dan tabel. Nah, apa yang terdapat pada tools gambar, equation, dan tabel itu kita langsung saja bahas mulai dari yang pertama. Grup yang pertama itu adalah page and table. Sesuai di dalam tayangan ini, kalian bisa melihat gambar dari tools atau grup yang ada pada Microsoft Office Word 2016. Yang pertama itu adalah cover page, blank page, page break, and table. Cover page di sini berfungsi untuk memilih sampul halaman yang diinginkan. Kemudian blank page itu berfungsi untuk membuat halaman baru pada sebuah dokumen. Jadi anak-anak, ketika Anda ingin melakukan halaman baru, mengedit halaman baru, silakan klik blank page. Kemudian yang ketiga adalah backtrack. Berfungsi untuk memisahkan teks atau gambar pada halaman ke halaman selanjutnya. Yang selanjutnya, yang keempat, tabel. Tabel berfungsi untuk membuat tabel pada halaman dokumen. Nah, pada tabel ini paling sering dipakai pada saat membuat daftar. Karena kenapa? Bentuk tabel itu bisa menyajikan sebuah daftar tabel yang bisa dipahami dengan mudah karena tersusun secara rapi mulai dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita pindah. Nah, di grup selanjutnya itu ada drop illustration. Grup illustration. Yang pertama itu adalah picture yang berada di sebelah kiri gambarnya, yang berfungsi untuk menyisipkan atau memasukkan gambar dari komputer ke halaman dokumen. Jadi ketika Anda ingin menyisipkan sebuah gambar berupa JPG atau GIF yang Anda miliki sendiri yang tersimpan di drive Anda, nah, itulah fungsinya tab picture. Kemudian yang kedua, clip art. Nah, berfungsi untuk menyisipkan gambar-gambar ilustrasi yang ada pada library program. Jadi, sifat clip art ini itu sudah ada di dalam menu clip art. Jadi, ketika picture-nya kurang, itu bisa juga dipakai atau dicari di menu clip art. Yang ketiga itu adalah shape. Shape di sini itu berfungsi untuk menyisipkan gambar seperti garis, persegi, segitiga, kotak, garis panah, dan lain-lain. Yang keempat itu smart art yang berfungsi untuk membuat gambar lebih terstruktur seperti peta konsep, organisasi, dan lainnya. Kemudian yang kelima itu adalah chart, seperti gambar diagram yang Anda lihat di poin kelima. Berfungsi untuk menyisipkan dan membuat diagram dan grafik. Nah, yang keenam, screenshot. Mengambil dan menyisipkan layar yang ada di layar komputer yang dipilih ke halaman Word. Jadi screenshot di sini itu bisa kita foto pekerjaan Anda, apakah ingin disimpan atau sebagai pengingat saja atau kenang-kenangan, boleh. Tetapi dari segi fungsinya, bahwa ketika Anda sedang bekerja, itu gunanya untuk membantu kita pada saat kelupaan apa yang Anda pada saat itu buat. Nah, makanya kalau ingin memfoto atau
screenshot. Nah, itulah fungsi tombol screenshot. Baik, kita pindah fungsi group link. Nah, di situ kalian bisa lihat gambar yang berada di sebelah kanan. Itu adalah bentuk dari format group link yang ada di Office 2016. Yang pertama hyperlink. Nah, itu hyperlink berfungsi untuk menokkan atau menghubungkan teks atau gambar terpilih ke file lain. Jadi teman-temannya yang lain yang mau gunakan ya bisa dipakai dengan mengirim data transfer hyperlink dengan memakai tools hyperlink. Nah, yang kedua bookmark berfungsi untuk membuat penanda buku. Kemudian yang ketiga cross reference itu berfungsi untuk menghubungkan teks dengan objek pada file yang sama. Oke, kita pindah. Nah, group text. Group text terdiri dari text box yang berfungsi untuk membuat kotak teks pada dokumen. Itu kalian bisa lihat simbolnya yang berada di sebelah kiri. Kemudian yang kedua, quick part. Itu berfungsi untuk menyisipkan beberapa objek pada dokumen. Yang ketiga, word art. Berfungsi untuk membuat dekorasi pada teks yang dipilih. Jadi untuk memperindah tulisan atau kalimat boleh menggunakan word art. Kemudian yang keempat dropcat, di mana berfungsi untuk membuat huruf pada awal paragraf itu menjadi besar, seperti simbol logo yang ada pada toolbarnya. Yang kelima, signature line berfungsi untuk menyisipkan kolom tanda tangan. Itu biasanya digunakan pada pengesahan terakhir pada surat. Di situ biasanya ditulis nama, kemudian garis bawah, kemudian jabatan. Nah, diantaranya itu bisa ditempati atau dibubuhi tanda tangan. Nah, itulah fungsi dari signature line. Kemudian yang keenam itu data and time. Itu berfungsi untuk menyisipkan tanggal dan waktu pada dokumen. Jadi menyisipkan tanggal itu bisa hari ini atau dan seterusnya dengan menggunakan tools date and time. Kemudian yang ketujuh, objek. Itu berfungsi untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen. Nah, fungsi grup terakhir yang ada di tools insert itu adalah simbol, di mana hanya ada dua di situ. Yang pertama equation untuk membuat format penulisan matematika pada dokumen. Kemudian yang kedua simbol, itu berfungsi untuk menyisipkan simbol-simbol yang ada ke dalam dokumen. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Ketika misalnya langkah-langkahnya yang masih kurang, akan disediakan di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.